Ya, karena memang ini kan ada dananya. Dananya tidak, kalau ada di Cimahi kita bisa gunakan bersama ya. Tetapi karena ini kalian menyebar ya, itu pertanggungjawabannya adalah kalian gitu ya. Kalian sendiri. Meskipun sampai sekarang ini dananya masih belum ada kabar berita nih. Nah, dan apa, dosen Modul Nusantara sudah bersepakat begini, andaikan dana yang diluncurkan tidak sesuai, bukan tidak sesuai, tidak terserap, maka itu akan dikembalikan. Begitu. Kami akan mengembalikannya, sudah komitmen ya. Tidak akan mengada-ada, tetapi kami akan mengembalikannya ke kas negara, karena itu adalah kas negara ya, itu adalah apa namanya, dana dari negara. Kalau kita tidak melaksanakan apa yang memang seharusnya. Nah, yang menjadi masalah ketika kami menyusun proposal itu sudah sesuai dengan rambu-rambu, kami tidak tahu karena kita akan dilaksanakan secara daring ya. Nah, secara daring dan ada pedomannya juga secara daring. Nah, oleh karena itu kami mohon kerjasama dari teman-teman semua untuk melaksanakan apa yang memang terdapat dalam panduan. Kan panduan juga bisa kalian baca ya. Panduan tentang modul Nusantara itu seperti apa, harus bagaimana. Kontribusi sosial itu harus bagaimana. Pentas budaya itu juga harus bagaimana begitu. Nah, kita transparan ya. Kemudian kemarin ada yang mengira bahwa dananya itu mau dialihkan ke seminar yang hanya 1 kali, ya tidak lah. Rasional, kami juga sangat rasional ya, untuk memanfaatkan dana yang kan belum turun, dananya juga entah berapa yang turunnya ya. Nah, yang jelas kalian harus melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kontribusi sosial itu, gitu ya. Dan besok kita akan menerima penyuluh dari penyuluh BNN ya, sehingga kalian nanti akan diberi bekal untuk menjadi seorang penyuluh atau melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan BNN gitu ya. Ada pertanyaan berkaitan dengan rencana untuk kegiatan besok? Kita akan mulai besok pukul 13 ya. Dan digabungkan dengan 2 kelompok yang lain. Jadi akan ada 47 mahasiswa ditambah dengan 10 mahasiswa IKIP Siliwangi. Mengapa ada mahasiswa IKIP Siliwanginya? Ini teman-teman yang ada di IKIP Siliwangi, mereka belum memperoleh penyuluhan tentang anti narkotika sebagai penyuluh. Tetapi mereka tidak akan didanai, mereka hanya diikut sertakan saja. Mereka akan diikut sertakan saja untuk mengikuti kegiatan ini, tapi dananya mau kasih dari Modul Nusantara ya. Ini untuk mengaktifkan mereka biar masa peserta Modul Nusantara yang ada di IKIP Siliwangi itu diberi bekal untuk menjadi penyuluh, hari mahasiswa yang dari IKIP Siliwanginya tidak begitu. Sehingga besok kita akan kedatangan tamu 10 orang mahasiswa IKIP Siliwangi, perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Begitu ceritanya untuk kegiatan besok. Ada pertanyaan? Silakan. Saya, Bu. Oh, boleh, silakan Yus. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Bu. Dan mohon maaf sebelumnya karena saya menonaktifkan kamera karena cuacanya lagi sini lagi tidak bagus, Bu, dan gangguan jaringan. Jadi yang ingin saya pertanyakan, Bu, apakah ada batas waktu yang diberikan dalam penyuluhan itu, Bu? Ya, nah ini ya,
laporan itu kita kan akan segera selesai di bulan Desember ya. Nah itu akan berakhir di bulan Desember. Kemendikbud kita mah bukan kebetulan ya, kita sudah sesuai dengan target dari Kemendikbud meskipun agak telat sedikit ya. Yang jelas bulan Desember itu harus ada laporan begitu, harus ada laporan. Nah, kan besok kalian mau mendapat pembekalan. Nah, setelah besok aja, seminggu ke depan atau 2 minggu mungkin ya, karena kita leluasa. Saya akan mencari informasi juga sampai kapan, bukan sampai kapan laporan terakhir gitu, laporan terakhir dari semua kegiatan modul Nusantara. Nah itu yang belum saya ketahui ya. Malam ini saya akan bertanya di grup dosen modul Nusantara. Nah, kapan itu akan berakhir? Barangkali ada informasi dari rekan-rekan kalian yang mengikuti PMM di perguruan tinggi yang lain? Ada tidak? Kang Isan tahu tidak? Ada informasi itu tidak? Belum? Belum, Ibu, belum tahu. Ya, hanya Desember itu harus sudah selesai dan laporan, kalau laporannya malah sudah. Laporan untuk logbook dosen itu sudah. Kang Isan sudah belum? Sudah ya? Sudah, Ibu, Nah, alhamdulillah. ya Tinggal sudah 2 lagi. tinggal logbooknya gitu. Nah, karena kemarin itu ya itulah sok offset aja ya kalau ya karena mungkin berbagai kesibukan ya di Kemendikbud juga begitu. Begitu ya Yus ya. Nanti kalau ada berita secepatnya saya sampaikan. Kalau ada berita tentang pengumpulan dari pelaksanaan dari kegiatan modul Nusantara. Kontribusi sosial. Ada lagi teman-teman yang lain? Halo. Sekarang pada nutup kamera ya. Semangatnya semakin menurun. Heri kemarin bertanya Her paham ya Her ya? Kita kontribusi sosialnya kita alihkan ke penyuluhan anti narkotika. Yang insya Allah besok akan dibekali. Kalian akan dibekali untuk menjadi penyuluh anti narkotika di daerah masing-masing. Dan itu harus ada videonya, harus ada rekaman yang sudah kalian lakukan. Nah, berikut apa? Berikut kegiatannya, bukti-bukti dana yang dikeluarkan oleh kalian. Gitu. Karena kita tidak bisa melakukan kontribusi sosial secara bersama-sama di sebuah tempat. Nah, bagaimana kalau begini? Kalian misalnya kontribusi sosialnya semuanya daring. Ya silakan. Kalian yang menjadi panitianya ya. Akan mengundang kepala BNN nasional misalnya. Kan itu hanya kalau daring itu kan paling dalam jaringan ya. Dalam jaringan. Hanya sebatas penyuluhan gitu kalau daring di sini. Kalau semuanya disatukan di IKIP Siliwangi misalnya kan hanya sebatas itu. Nah, kalian apakah boleh luring? Kalau di daerah kalian sudah boleh melakukan luring, boleh. Nah, kan ada dananya. Dananya kan untuk konsumsi misalnya. Itu kan sangat memungkinkan untuk konsumsi ya. Konsumsi, kalian akan mengundang sekian orang. Nah, diberi konsumsi. Gitu. Kemudian kalian melakukan perekaman. Silakan dirancang dananya. Gitu ya. Nah, itu tapi begini. Ini gambling ya. Bu, bagaimana misalnya? Kan memang anggaran dana untuk kontribusi sosial jika luring nih dalam peraturan yang lama. Itu 1 mahasiswa per orang itu adalah 1 juta. Nih luring nih, pedoman luring nih. Nah,
kan sekarang dananya belum turun nih. Nah, sedangkan kalian sudah melakukan. Berarti kan perlu pendanaan nih dari kalian. Terus bagaimana Bu kalau ternyata turunnya tidak 1 juta? Nah, itu yang tidak bisa saya pastikan, teman-teman. Nah, menurut saya berikan rambu-rambu begini ya. Di samping saya selalu mencari informasi kepada PIC yang ada di Kemendikbud. Bukan PIC namanya, itu namanya panitia ya. Pada panitia. Nah, bagaimana pelaksanaan kontribusi sosial ini? Nah, kalau misalnya itu kan berisiko, wah saya sudah mengeluarkan dana 1 juta misalnya menurut kalian. Ternyata yang turunnya tidak 1 juta per orang. Itu kan resiko ya. Nah, itulah pusingnya dosen modul Nusantara, teman-teman. Ya. Itulah yang selalu menjadi keluhan dari dosen modul Nusantara. Gitu. Halo? Iya Ibu. Ini teman-teman yang lain pada menyimak nggak sih? Akang Teteh? Akang Teteh menyimak tidak? Menyimak Ibu. Nah, menyimak ya. Oke, bisa dipahami ya, Ryan? Ryan, informasi barangkali di kalian di grup mahasiswa nih, atau di perguruan tinggi lain itu bagaimana itu pelaksanaan kontribusi sosialnya yang daring ya? Kalau yang dari Unja, kalau yang dari kampus saya Bu, PGSD itu kan ada 7 orang. Ya. Kalau dari kelompok yang lain itu belum ada respon Bu dari teman yang lain tentang itu. Sama juga seperti kegiatan untuk persiapan pentas budaya Bu, belum ada respon dari mereka Bu. Oh ya. Itu sudah disampaikan Bu. Sudah disampaikan, ya. Ayo cepetan. Kan pentas budaya itu nanti kita akan melaksanakan di bulan Desember juga. Jadi bulan Desember itu harus udah beres gitu. Enggak, maksudnya dari kampus lain yang ada tidak di kampus lain punya berita tidak dari kampus lain tentang pelaksanaan kontribusi sosial. Ryan, teman yang PMM-nya ke kampus lain gitu. Oh, semuanya ke sini ya? Iya Bu, kebanyakan kalau yang dari Unja udah pada pergi mereka Bu ke Surabaya kalau nggak salah. Nah, udah banyak yang keluar Bu. Jadi mungkin mereka secara langsung. Oh iya, secara langsung ya. Iya. Nah, mereka udah berangkat pertengahan November kemarin. Tanggal November, oke, iya. Iya. Dan itu lucu, dosennya banyak yang mengeluh, aduh ini anak-anak sudah pada sampai, ini dananya dari mana, katanya begitu. Aduh, inilah apa namanya problematika dari dosen modul Nusantara gitu. Nah, mohon dipahami ya. Nah, ini kontribusi sosial juga. Nah, mengapa kami melaksanakan besok itu memberikan webinar, memberikan penyuluhan, yaitu untuk membekali kalian. Biar secara langsung bisa memberikan kontribusi sosial terhadap masyarakat sekitar yang ada di lingkungan kalian sendiri. Gitu ya. Nah, apa namanya, nanti saya akan mencari informasi juga di grup dosen dan penanggung jawab di Kemendikbud ya tentang pelaksanaan kontribusi sosial secara daring, terutama berkaitan dengan biayanya nih, ya, gitu. Baik, itu mungkin untuk kegiatan besok. Kita lihat, kita akan ikuti besok pukul 13 akan gabung 3 kelompok. Dan narasumbernya satu dari BNN, hanya satu saja. Nanti BNN kemarin sudah koordinasi dengan kita dengan kampus di IKIP Siliwangi, yaitu nanti akan memberikan tagihan-tagihan yang harus teman-teman lakukan ya. Gitu. Mungkin itu untuk
persiapan kontribusi sosial. Nah, kemudian untuk pentas budaya. Nah, pentas budaya berdasarkan rapat antara dosen modul Nusantara dengan para mentor LO. Nah, acaranya sudah disusun ya, yaitu ada kesempatan dari setiap kelompok untuk menampilkan satu pementasan ya. Kemudian nanti ditambah dari pementasan yang berasal dari mahasiswa IGIP Siliwangi. Sehingga pesertanya itu bergabung antara mahasiswa PMM dengan mahasiswa IGIP Siliwangi. Demikian juga penontonnya. Jadi yang pentasnya nanti akan ada variasi dari ketiga kelompok. Gitu. Nah, silakan dirundingkan Rian ya, Ryan dengan teman-teman kelompok ini. Kalian mau menampilkan apa? Begitu ya. Sudah dibicarakan belum Ryan? Di kelompok ini. Yang tadi teh, yang 7, yang belum ada respon teh ya? Ya, Ryan. Iya, Bu. Sudah disampaikan, Bu. Masih belum putus, Bu, mau apa gitu. Ya, silakan. Ya. Saya memberikan kebebasan kepada kalian untuk berekspresi. Gitu ya. Baik. Nah, sekarang tentang UMKM. Nih, dalam kegiatan UMKM, ini adalah pengenalan UMKM, kami sudah melakukan pengambilan video dari sebuah pameran UMKM yang ada di Kota Cimahi. Ada kekhasan-kekhasan tentang UMKM. Nah, tujuannya yaitu untuk kalian mengenal berbagai, saya sudah tulis di logbook assignment ya, di dalam tugas yang harus kalian isi, itu tujuannya untuk apa. Nah, nanti akan dibahas oleh Kang Ardi dan Kang Ihsan, gitu ya. Saya akan beristirahat ini saya dalam keadaan tidak normal, tidak normalnya ini ya, agak lelah dan pegal badan ya. Mohon dimaafkan, tapi saya menyimak ya untuk kegiatan hari ini. Kang Ihsan sudah menyiapkan videonya. Nanti setelah kalian melihat video, nanti akan berbincang dengan dipandu oleh Kang Ardi dan Kang Ihsan. Gitu ya, teman-teman. Silakan, San. Ya, baik Ibu, izin share screen ya, Bu. Saya malah membuat
Cenggondok. Nah, pada sebulan yang lalu kita sudah bertemu dengan salah satu produsen eceng gondok yaitu Pak Indra ya. Nah, sekarang ini salah satu lagi, ini mah apa namanya? Bibas Cenggo Craft. Oh, ini lain lagi tapi satu itu ya Kang ya. Nah, sekarang ada Kang Farid nih. Kang Farid, ini bahan dasarnya apa, Kang? Bahan dasarnya dari limbah eceng gondok yang berada di Sungai Saguling. Di sekitaran pelataran Saguling semua itu kan tumbuh tanaman eceng gondok yang liar. Jadi itu kalau kita tidak ambil itu menjadi wabah atau jadi musibah di sekitar masyarakat karena aromanya yang kurang sedap kalau ecengnya sudah membusuk. Makanya salah satu program dari Indonesia Power itu menghilangkan tumbuhan eceng gondok itu ya dengan cara memberdayakan masyarakat sekitar untuk bisa hanya menjadi dari tadinya limbah menjadi berkah, bahkan menjadi bernilai. Ya betul. Nah, ini ada kaitannya nyambung dengan waktu kita inspirasi kedua ya, yaitu Pak Indra Eceng. Nah, ini adalah wujud nyata dari ide-ide yang pada saat inspirasi ketiga kita mewawancara Pak Indra ya. Nah, ini dalam tahap pembuatan ini berapa lama, Pak? Dalam tahap pembuatannya itu tergantung tingkat kesulitan dalam pembuatan satu produk ya. Misalkan untuk bahan ini bisa 3 hari selesai. 3 hari selesai? Ya, itu untuk satu orang ya. Kalau barang-barang sih bisa lebih cepat ya, bisa lebih cepat. Nah, kalau ini kan dari eceng teh kan pasti ada proses penjemuran mungkin ya. Dari mulai kita ambil batangnya dari saguling, kita buang daunnya, kita jemur di bawah sinar matahari. Jadi harus di bawah sinar matahari. Kalaupun nanti berapa lama itu? Kalau tergantung musimnya, kalau musim kemarau seperti sekitar 2 mingguan lah dia sudah. 2 minggu itu hanya itu untuk mengeringkan. Jadi kadang-kadang dibolak-balik. Jadi supaya rata. Jadi harus sering dikontrol, dibolak-balik. Jadi dia si keringnya itu merata. Baik, selamat siang Bapak-bapak, ibu-ibu. Yang merasa belum bapak-bapak dan ibu-ibu nggak apa-apa. Selamat siang. Dan ini dijemurnya harus alami. Semangat banget ibu. Tidak bisa kalau musim hujan dipaksakan kita dikeringkan di atas open gitu. Alhamdulillah. Nggak bisa. Jadi dia buat para pengunjung dalam acara hari ini yaitu di Sofa jadi ini membuat ini yaitu silakan boleh menikmati untuk mengkaryakan masyarakat ya, memanfaatkan limbah. Coba dulu. Nah, ini kan masuknya kepada limbah ya. Limbah yang dimanfaatkan menjadi sebuah kerajinan yang bernilai ekonomi gitu ya, Pak ya. Mulai dari 2.500. Nah, makanya kami membentuk kelompok usaha produktif di masyarakat. Jadi kita kumpulkan masyarakat kita, harus beli UMKM lokal karena yang namanya UMKM lokal ini mendukung segala bentuk perhatian kita terhadap segala kegiatan yang berada di batang-batangnya ibu-ibu yang di sekitar kita ajarkan cara nganyam dan produknya kita beli. Bentar lagi saya akan pamit Bu. Ini bibas cenggo. Ini satu ini. Oke, masih banyak hadiah. Siap ya, kita bagikan. Ini 3 hari. Ya, kalau satu orang mengerjakan ini, yang masih punya kalau khusus nomornya, ya, silakan boleh dipersiapkan. Tapi kalau misalkan tidak teman-teman dari TK, misalkan tidak sibuk ya, fokus untuk memulai 1 hari juga beres. Beres. Ya, Terus ya, jadi fokus satu ini aja gitu. Tidak ngambil produk lain, 1 hari juga beres. Siap-siap yang masih ini punya daya nomornya boleh tahannya dipegang, disiapkan berapa lagi. tahan lama tidak ini? Ini lama, ini tahan lama sesuai dengan penggunaan. Kalau kita sering kena air juga ya kurang bagus juga gitu kan. Tapi insya Allah ini sudah dibuktikan beberapa tahun yang lalu. Saya pakai juga, istri saya pakai juga, ini tidak rusak gitu. Tergantung kita menyimpannya jangan di tempat yang lembab itu aja. Kalau kena air cepat dibersihkan, dilap, langsung dijemur, tapi jangan di bawah matahari, di tempat teduh. Yang penting airnya mengering ya. Itu dia awet. Berapa harganya nih? Ya ini sekitaran 200 tapi bisa lah itu harganya harga online sih sebenarnya. Ini harga online. 1. Nah ini 2, 4, sebagai pelaku UMKM ya Pak Farid, ini bagaimana omsetnya? Omsetnya itu untuk saat ini memang selama pandemi kemarin ada penurunan, tapi setelah semakin normal, diskualifikasi ya, setuju? Normal baru ya itu ada peningkatan lah.
Jadi satu Kurang jam. bulan Setuju. kita bisa menjual Iya, kemarin oke Ibu, hampir- terima kasih banyak atas hampir informasinya. 100 piece. Lanjut, siap. 100 piece produk ini. Angka yang pertama Ya kalau 0. dirupiahkannya sekitar 2 jutaan lah. 2 juta Empat. Satu bulan. bulan kemarin ya. Kalau sekarang Karena udah sekarang ada peningkatan. Enam. sudah mulai menggeliat Kalau lagi gitu ya. sebelum pandemi Silakan, kita 0, hampir 6 juta, 46. 7 juta. Sebelum pandemi. Kalau dijualnya apakah ada tokonya Oke, itu atau satu. ada kalau di pameran-pameran? toko ada, Oke. terus kita jual di 046. online, di offline juga. 046. Kita Bapak juga lagi punya tugas Pak, bebel angka dia Bapak. Aduh. yang menjual Boleh Pak produk-produk. harus Pak. Jadi bukan hanya jual sendiri. Oke. Kalau ini Luar biasa. karyawan yang membuat ini banyak tidak? Kalau sebelum Oke, lanjut ya. hampir 20 orang. 20 orang. Ya, yang tetap itu ada 5 orang. Sisanya ya kalau ada orderan banyak kita panggil. Benar Nah, sekarang dari karena jauh kemarin terdengar pandemi, suara saya. sekarang yang ada aja Oke, yang tetap angka 3 selanjutnya orang, adalah yang lainnya Bapak ada betul nomornya, Pak? sekitar 5 orang, jadi sekitar 8 orang. 3. Cara bertahan bagaimana? Ih, keras gitu. Cara bertahan pada saat pandemi Tetap aja ini. promosi, 3, tetap promosi. Kami juga kan 1, selalu dipanggil untuk acara 8, 3, 1, Sebagai narasumber udah ada. pemanfaatan limbah ini ya. Dan kami Kita juga hitung sama-sama. dibantu oleh 1, Jadi dinas juga tetap 2, dia fokus memperhatikan pelaku usaha 3. Kita supaya dia tidak didiskualifikasi. jatuh gitu, tetap produktif gitu. Dan alhamdulillah sampai kemarin Ya, pandemi siap. ini masih bisa menjual, Itulah Ibu. masih bisa produktif ya, masih Angka bisa. pertama 0. Nah ini Oh, ada bahan baku nih kan. Enam, Dari 5. ini aja ini kopiah ya. ini kan pecinya. 0, 5, Ini ada dua Modalnya macam. berapa ini? 3, Ini peci 6, sama 5, 3. Silakan. Songkok ya ini. Ini modalnya sebenarnya tidak terlalu Ada? mahal untuk membuat ini. Cuman pengerjaannya yang sulit ya. Ini kan 2 lapis ya. Tidak ada? Pengerjaannya aja yang sulit. Oh, Kita pakai- tidak ada? Kita bikin cetakan dari bawah. Oh, tidak ada. Sesuai dengan ukuran. Oke, kita diskualifikasi 1, Ada 5, ada 4, 7 gitu kan. 2, Cetakannya itu disesuaikan bikin 3. sendiri. Kita diskualifikasi. Nah kemudian ya ini kalau dihitung-hitung biaya dengan bayar karyawan itu satu ini sekitar Kocok-kocok. 65 ribuan. Oke, angka pertama Dengan 0, bahan-bahan cat pernis juga ada. Modalnya gitu. 8. Dijual berapa? Aduh meninggal deh Ibu. Kalau online itu 150.000, kalau offline di sini yang dipameran 125. Aku buru atau ini banyak mamang dah tadi Uwi. Kata kaya wae. Nah, Kocok di wae. kalau ini mah produk Kang Asep ya? Ya. 1, 2, 3 kocok lagi. Apa ini Kang? Kerajinan dari apa? Dari kayu 2, 8, 3. Apa ini? itu 5 palet. 5 palet. 2, 8, 3. Langsung tanya. Kalau barang-barang Mana? impor Tiga bawahnya kali, biasanya Bu. pakai indukan kayu buat Enggak ada Bu, ini 28 kilo, 28 salapan. 1, 2, 3. Hapus. Nah ini Iya siap. Terakhir. Ini Kalau speaker kali kita akustik. selesai. Maksudnya nanti speaker selanjutnya. tanpa strum 0, 9. atau bahasa ilmiahnya box akustik. Fungsinya 0, pembesaran 9, suara atau 2. pembebasan Ada suara 0, 9, 2. Jadi kalau kita setel Oke. musik di HP, Jika tidak ada suaranya pemerintah biasanya umum, menyebar Pak Dada. kemana-mana. Pak, Dengan main ini HP kita wae, Bapak, ini hadiah. ke arah Siapa tuh Nuhun? jadi itu Mangga ya. kembali ke tempat silakan. Hatur nuhun, selamat bertugas kembali Pak. ya Oke, masih mau hadiah? dari limbah Iya, juga itu tenang, limbah sebentar, industri sisa-sisa dari Astagfirullah. pembuatan Oke. furniture, kusen itu kayu Siap. ulin kayu bahasa kayu ulin. Padahal ini dari Oke. kita dibuang ya kayunya ya. Nah, karena Bapak ukurannya dan ibu-ibu, kecil, itu sudah kami rekan-rekan, pakai. Kita ambil, sambil kita olah Bapak lagi. dan Ibu menjaga stand, tamu-tamu yang hadir untuk membeli barang-barang produk UMKM Kota Cimahi untuk Cimahi dan untuk dunia. Amin. Kita langsung saja akan dihibur oleh tim musik yang memang Kalau sudah ini kan siap biasanya kalau ada dari yang pakai pagi tadi. casing lagi, kan Nah, agak tebal. siapakah yang akan menghibur? Boleh disiapkan dulu sebelum kalian naik. Mangga disiapkan dulu, silakan langsung. Nararaik, silakan nararaik. Ibu mau request lagu apa Bu? Janda bodoh, oh jangan ya Bu ya, nanti saja. Oke, Harganya berapa? dan tentunya kami ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian yang telah mendukung acara soft launching sentra industri olahan tempe, dan kami ucapkan terima kasih
kurang lebih kepada 20 ribuan. para sponsor yang telah Ini memberikan atau beli dari mendukung pabrik acara hari ini. Kami ucapkan terima kayunya kasih kepada Pegadaian dan juga beli kami ucapkan sih, terima beli, kasih kepada cuma Bank beli dalam- BNJB. Tentunya kami ucapkan Yang- terima kasih kepada Amazon Biasanya kita harus pilih lagi mana yang nggak kepake atau Event mana. Production, Karena Amazon Event namanya juga Production, dan barang kami limbah, ucapkan terima kadang kasih kondisinya ada kepada yang belah, Music ada yang Public bolong. Production yang telah mendukung dan berdirinya panggung di depan Anda, Kita Bapak pilih Ibu lagi sekalian. yang kepakainya Selanjutnya, sudah siap ya? Langsung saja Sejak kapan? persembahan dari mulai dari Nayara Music. 13. Berikan tepuk tangan yang meriah, silakan. Semoga masuk surga ya yang tepuk tangan. lumayan terpukul juga. Cara bertahan? Bagaimana? Cara bertahan. Nah ini salah satunya hasil dari pandemi ya, produk-produk ini. Ya, ya ini karena banyak orang yang memakai handphone untuk Zoom, aktivitas di rumah, WFA kayak gitu. Banyak orang aktivitas banyak di handphone. Akhirnya kita banyak bikin produksi yang sebetulnya produk utama kita adalah mozaik kayu. Kita bikin kayu. Kebetulan nggak membawa. Ada kaligrafi, ada lukisan juga, lukisan kodok kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu juga dari limbah juga. Dari limbah-limbah juga ya? Ya. Dari limbah industri biasanya kita ngambil limbah industri. Jadi Kang Asep datang ke industri, mencari limbah ini, Ya. mana yang bisa dimanfaatkan. Nah, kita pilih lagi limbahnya mana yang kita. Itu idenya dari mana? Mungkin tidak sengaja juga saya banyak rekan yang punya tempat pembelahan kayu atau apa karena selama ini limbah itu fungsinya sebagai bahan bakar aja sebagai bahan bakar tukang kupat, tukang tahu, makanya kan sayang gitu kan daripada dibakar jadi cuma sebatas kayu bakar, kita cari manfaat yang lebih. Kan jadilah menjadi penghasilan kan ya? Ya. Nah, jadi produktif ya. Itu bisa dijadikan itu adalah awal inspirasi Kang Asep ya. Nah ini ketika pertama Kang Asep memproduksi ini dari limbah. Nah, cara memperkenalkan ke masyarakat itu bagaimana? Kebetulan karena kita bergerak di komunitas di grup-grup ya kurang lebih seperti itu. Dari yang terdekat dulu, dari saudara ada yang punya grup ya teman SD, teman SMP, saya akan kirim gambarnya, kirim sampelnya kurang lebih seperti itu. Salah satu pengenalannya dengan mengikuti pameran seperti ini. Orang dari tidak tahu jadi tahu, orang yang sudah tahu jadi membeli, kurang lebih seperti itu. Yang sudah membeli pesan lagi buat temannya atau kadang bisa yang dijadikan souvenir juga. Nah ini dalam pertahankan ya. Kan pandemi kemarin kan ya kan pasti sangat berpengaruh pada produksi mungkin ya. Karena tidak ada jarang yang membeli itu ya. Kang Asep bagaimana? Apakah mencari usaha lain atau bagaimana? Kalau usaha lain mungkin masih ada hubungan dengan kayu. Kemarin saya karena lagi musim tanaman, orang lagi seneng ngurus tanaman di rumah, kita bikin buat kayunya. Nah artinya itu harus tetap inovasi ya. Ya, intinya mengikuti apa ya, mengikuti perkembangan situasi dan kondisi sesuai dengan kapasitas kita. Kita main di kayu kan, kalau main di kira-kira yang lain juga kondisinya sama lagi ngedrop. Kita pemain baru apalagi kayak gitu. Jadi lebih baik optimalkan aja profesi kita di kayu. Ya cuma paling inovasi produknya. Mobil spesifik. Kemasan ya. Boleh. Nah, yang sudah dilakukan yang
Oke, baik. Jadi tadi ya video mengenai pengenalan dari UMKM yang telah oleh saya dan Bu Ika dan Kang Ardi shoot kemarin. Berikutnya sesuai Bu Ika, diskusi akan dibimbing oleh Pak Ardi dan saya ya. Kepada Pak Ardi dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Kang Isan. Oke ya Kang Teteh. Kita bisa lihat dari video yang tadi sama-sama kita saksikan. Itu adalah salah satu potret kegiatan beberapa orang yang menjerumuskan dirinya atau menjebak dirinya untuk menjadi atau memulai sebuah bisnis dimulai dari UMKM di Kota Cimahi. Bagaimana Kota Cimahi memfasilitasinya, bagaimana mereka menemukan ide-ide untuk bisnis-bisnisnya, dan bagaimana mereka struggling atau tetap bertahan, mengembangkan, dan konsisten pada bisnis-bisnisnya seperti itu. Tadi itu adalah salah satu kegiatan yang berada di Kota Cimahi, di mana Kota Cimahi memfasilitasi para pelaku UMKM dengan mengadakan sebuah acara launching dan perkenalan. Sebetulnya itu acaranya tuh untuk launching sentra tempe, teman-teman. Tapi ada beberapa stand yang memang disengajakan untuk diperlihatkan oleh Pemkot Cimahi untuk memperkenalkan beberapa UMKM yang memang sudah cukup serius dan sudah terjun cukup lama di Kota Cimahi itu sendiri. Ada beberapa produk, entah itu fashion, makanan, dan bahkan beberapa olahan-olahan dari bahan-bahan yang mungkin kita temui di luaran sana itu berbahan limbah seperti itu, teman-teman. Kita juga bisa petik pelajaran dan hikmah bagaimana mereka menemukan ide bisnisnya, teman-teman. Jadi teman-teman mungkin pernah lihat baju Jogja, I Love Jogja, terus pernah lihat baju I Love Bandung. Nah, di sini juga ada beberapa pelaku UMKM yang terfikir dan muncul sebuah ide untuk membuat juga identitas tiap daerahnya masing-masing dan menjadikannya itu sebagai inspirasi untuk membuat sebuah dan memulai sebuah usaha seperti itu. Tadi ada baju Cimahi, itu sebetulnya baru, teman-teman ya. Kami sudah cukup lumayan lama juga hidup di Cimahi, tapi baru melihat atau baru menemukan beberapa produk yang memang menyeriusi menjual sebuah identitas dari Kota Cimahi. Mungkin juga teman-teman, jika teman-teman berminat, teman-teman bisa melakukan hal yang sama untuk memulai sebuah bisnis kecil-kecilan, merintis sebuah bisnis yang dimana bisnis tersebut adalah menjual produk-produk yang menjadi ciri khas serta ikon-ikon dari kota dan daerah asal teman-teman itu sendiri. Terus kita bisa melihat bagaimana UMKM itu tidak hanya keahlian dalam berinovasi, tidak hanya keahlian dalam menjual, tidak hanya keahlian dalam branding atau membuat sebuah merek dan memasarkannya, tapi bagaimana keahlian menyulap sesuatu yang mungkin dilihat orang tidak berharga atau mungkin dilihat orang itu hanya sebuah limbah yang sebuah limbah yang mengganggu, tapi disulap menjadi sebuah ikon, menjadi sebuah barang, menjadi sebuah pernak-pernik, atau bahkan menjadi sebuah komoditi pasar yang memang menjanjikan seperti itu, teman. Tadi harga eceng itu lumayan mahal sekali, teman-teman ya. Setelah diolah melewati beberapa proses dan kemudian menjadi sebuah barang berupa tas dan lain-lain, itu bisa ratusan ribu, teman-teman. Sedangkan ecengnya itu kita bisa dapatkan cuma-cuma sebetulnya untuk di daerah
Kota Cimahi dan Bandung Barat itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman juga bisa mendapatkan ide bagaimana potensi-potensi sumber daya alam teman-teman di daerahnya masing-masing bisa menjadi sumbangsih dan menginspirasi teman-teman untuk mengolahnya menjadi barang yang mungkin itu merupakan sebuah komoditi yang mempunyai nilai jual yang cukup lumayan tinggi dan menggiurkan seperti itu. Terlebih kita menyoroti sentra industri tempe itu sendiri, teman-teman. Ya, di mana tempe itu tidak hanya bahan olahan kedelai yang dirubah menjadi sebuah bahan masakan, panganan pokok, atau mungkin kita sebut itu main course ya, atau makanan berat, biasanya disajikan dengan nasi dan makanan berat yang lainnya. Tapi di sini kita lihat beberapa terobosan-terobosan yang patut kita apresiasi, yaitu di mana tempe yang biasanya asin kan dan biasanya hanya kita temui di meja makan makanan berat, akhirnya bisa dikonversi menjadi sebuah komoditas makanan ringan seperti itu. Dan tadi banyak ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman perhatikan ada keripiknya, ada yang manisnya juga, makanan-makanan yang manisnya, bahkan sampai ada pudingnya juga teman-teman itu. Bahkan tadi sampai ada kayak bembeng tempenya lagi. Kalau misalkan di makanan-makanan yang mungkin sudah mempunyai merek dan besar itu kayak soy joy, mungkin itu bembeng tempe tuh rasanya kayak soy joy teman-teman. Dan itu tidak hanya mengkonsistenkan diri di tempenya saja, jadi tidak mengandalkan karena ini labelnya tempe nih kita pakai tempe semua, tidak. Itu ada kolaborasi antara satu bahan dengan bahan lainnya yang tetapi tetap memasukkan bahan pokok berupa tempe itu sendiri, sehingga menjadi identitas semua komoditas panganan ringan yang berhasil menjadi terobosan baru di dunia UMKM, khususnya di Kota Cimahi, begitu teman-teman. Sehingga Pemkot Cimahi atau pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Perindag itu ya, Disperindag, membuat sebuah acara yang mewadahi konsistensi, keinginan, ide-ide, gagasan, serta kebutuhan para UMKM seperti itu. Jadi memang pemerintah kota melalui banyak ragam programnya itu pasti akan menyambut baik sebuah ide-ide dan gagasan-gagasan yang memang diusung untuk mengembangkan komoditas-komoditas yang nantinya akan menjadi sebuah UMKM seperti itu. Nah, kira-kira teman-teman setelah Akang Teteh nih, setelah melihat video tersebut, kita punya contoh beberapa barang yang memang menjadi ikonik dan bisa disulap menjadi sebuah nilai barang yang punya nilai ekonomis, bahkan menjadi sebuah label UMKM. Kira-kira nanti setelah ini Akang Teteh punya inspirasi apa sih, atau punya keinginan apa, ataukah terlintas ide sesuatu, oh di daerah saya banyak nih tanaman ini, oh di daerah saya banyak nih barang ini, oh di daerah saya itu makanan pokoknya ini, tapi kira-kira di daerah saya tuh hanya diolah menjadi satu jenis saja. Mungkin teman-teman nantinya atau Akang Teteh nantinya terlintas untuk membuat sebuah komoditas-komoditas baru yang bisa mempunyai daya jual yang mungkin lumayan di agrosentra UMKM itu sendiri. Boleh nih Kang Isan dipandu aja, kira-kira ada nggak sih terlintas ide-ide dari Akang Teteh peserta Melu Nusantara ini setelah melihat para pelaku UMKM yang berada di Kota Cimahi? Boleh Kang Isan, boleh dipandu, silakan. Oke, baik. Terima kasih ya Kang Ardi. Oke, Najat, tadi udah dijelaskannya oleh Kang Ardi juga bahwasannya ketika ada juga gitu ya, bukan hanya
pandai menjual saja gitu seseorang di UMKM itu, tetapi seseorang tersebut juga harus mempunyai skill yang apa ya, pandangan yang memang tidak dipunyai oleh orang lain. Contohnya ketika orang lain memandang yang eceng gondok itu sebagai sampah gitu, tetapi tadi Pak Asep memandang bahwasannya eceng gondok ini bisa diubah nih jadi sebuah karya seni dan bisa dijual juga. Bahwasanya tadi juga kan kayak tas yang kayak gitu ya dari eceng gondok harganya 200.000 kan. Setelah pandemi gitu kan omsetnya jadi menurun gitu. Yang awalnya memang sebelum pandemi bisa dapat 6 sampai 7 juta per bulan, setelah pandemi jadi 2 juta gitu kan. Gimana ya, meskipun 2 juta juga gitu kan, itu awalnya dari sampah loh gitu, bukan dari sebuah barang yang berharga, tetapi bisa menghasilkan uang gitu kan, seperti itu. Untuk kondisi saat ini gitu, tidak menutup kemungkinan semua orang bisa memanfaatkan segala sesuatu itu menjadi berharga atau bisa menjadi cuan gitu ya, segala sesuatunya itu. Nah, untuk Akang Teteh nih, pernah terpikir nggak sih buat bikin apa gitu kan? Tentunya kan dari setiap daerah mempunyai ciri khasnya masing-masing ya. Mungkin kalau di daerah kalian ada nggak eceng gondok? Ada nggak Ryan eceng gondok? Banyak banget Kang, apalagi saya di dekat Sungai Batanghari banget, jadi itu kayaknya memang jadi limbah, sering mengganggu juga sih kalau dari di pinggir-pinggir sungai itu biasanya banyak sih Kang, banyak banget kalau Nah, eceng gondok. mungkin suatu saat nanti ya Ryan bisa bekerja sama juga gitu dengan Pak Asep ya. Entah itu mengimpor eceng gondok atau entah itu membuat kemitraan. Jadi nggak ada yang tahu ya nanti kedepannya bakal gimana gitu kan. Tapi setiap ide itu pasti setiap apa ya, di setiap waktu pasti bakal ada ide untuk menghasilkan itu gitu. Seperti itu. Nah, gimana Akang Teteh? Ada yang mau didiskusikan atau tidak? Ada yang mau bertanya gitu kan misalnya? Gia mau bertanya, Gia? Saya mau bertanya Kang. Oke, boleh Ryan silahkan. Nah ini kan kebetulan saya belum pernah tahu ya produk yang terbuat dari eceng gondok itu, yang seringnya tuh biasanya rotan atau bambu gitu Kang ya. Nah kalau untuk ketahanannya sendiri itu bagaimana Kang? Maksudnya tahan lama nggak gitu Kang, produk-produk yang dari eceng gondok itu? Mas. Nah, untuk pemakaian normalnya ya, eh memang dari Pak Asepnya juga tadi itu balik lagi ke orang yang memakainya gitu. Ketika memang kita bisa merawatnya dengan baik, maka ya akan bertahan lama gitu si produk itu. Contohnya tadi misalnya kalau kita menggunakan tasnya terus kehujanan. Nah, setelah kehujanan itu harus cepat-cepat untuk dilap si air hujannya gitu. Kemudian jangan dijemur di bawah terik sinar matahari gitu. Jadi dengan apa ya? Contohnya kayak baju aja kan. Baju kita juga apabila kita makainya terlalu apa ya? Terlalu barbar gitu ya. Atau kalau di Sunda mah teu apik gitu kan, makanya asal-asalan pasti akan cepat rusak gitu. Sama juga dengan produk-produk yang dari eceng gondok. Kalau misalnya kita pandai merawatnya, maka si produk tersebut akan awet gitu kan. Seperti itu, Ryan. Oke, baik. Oktari mau bertanya, Oktari dan kawan-kawan. Atau ada yang mau didiskusikan gitu. Biasanya kan kalau apa ya, sering ngumpul bersama teman-teman, sering kepikiran gitu kan ide-ide bisnis. Ini contohnya kayak Teh Oktari ini lagi
memikirkan ide-ide untuk berbisnis ya setelah menonton video yang tadi? Coba ada kaos Girasan. Tadi videonya yang apa yang Urang Cimahi itu tidak ada videonya, San? Ada, Ibu. Nah, coba ditayangkan lagi itu adalah semacam pabrik kata-katanya jogger jogger sih di Bali ya. Di Bali itu ada jogger. Kemudian di Jogja ada Dagadu Jogja. Nah, Cimahi itu mereknya Urang Cimahi. Itu kan ya? Urang Cimahi. Nah, itu Urang Cimahi itu kalau dalam bahasa Indonesia itu orang Cimahi. Urang itu bisa bermakna dua ya. Maknanya yang pertama, urang itu kita. Nah, urang itu orang Cimahi gitu. Nah, itu adalah sebuah brand ya, brand baru ini sejak tahun berapa 2019 katanya ya. Tapi siapa namanya kemarin saya lupa, tidak ditensikan lah katanya. Yang Kang Ardi tahu? Lupa, itu tidak bertanya nama yang punya brand Urang Cimahi. URG Cimahi itu di dalam sebuah kaos. Nah, nama-nama kaos itu beda dengan yang dari jogger yang dari Bali itu sangat terkenal ya. Kalau jogger itu plesetan ya, kalimat-kalimat plesetan. Nah, si Akang yang Cimahi mah emang idenya dari sana, melihat dari Jogja, dari Bali gitu. Itu nama tempat yang ada di Cimahi. Yang ada di Cimahi itu ada namanya Melong ya. Melong kemarin itu yang ada di kaos itu ya, San? Melong. Nah, kemudian di dalam Melong itu, di dalam kaos itu tertulis jadi sebuah singkatan ya. Jadi Melong itu adalah singkatan. Apa cenah Melong teh? San? Lupa lagi saya kemarin teh apa ya. Sama Ibu, lupa lagi, Bu. Bang Ardi ingat nggak apa itu Melong? Melong, kemudian Cipageran. Saya beli bentar. Ada tidak namanya? Ini contohnya seperti ini ya, Kang Dede. Di sini Ya kalau ada Ali Bugis, RNG Food dan Yul. Nah, itu kontrol, itu kan. Batagor, Krispi ya. Nah, seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya Poncol itu yang barusan itu Poncol ya, San ya? Ya, yang tadi Poncol, Ibu. Kang Teteh pasti masih ingat kan itu apa kemarin kan ada gedung Poncol. Apa itu? Bukan gedung. Penjara, Ibu. Penjara Poncol. Nah, itu jadi di dalam kaosnya itu ada Poncol. Kemudian ini nih, saya ini apa ini? Garnisun Cimahi. Ini Garnisun Cimahi nih. Ya, kelihatan ya. Garnisun Cimahi. Jadi ada tank wajahnya, ada gambar tank wajahnya. Kemudian ada apa lagi kemarin saya Cipageran. Dan itu enjoy Cipageran katanya ini. Enjoy Cipageran. Enjoy Cipageran. Nah, ini kaos-kaos ini kan itu ya meskipun bukan idenya bukan murni dari orang Cimahi, itu adalah sebuah inspirasi dari Jogja, dari Bali gitu. Nah, mungkin di daerah kalian juga mungkin ada ya. Jadi inilah keberagaman kita ya. Dalam sebuah keberagaman itu
berasal dari sebuah ide yang sama. Jadi keberagaman yang ada di kita itu bisa menjadikan sesuatu hal yang dapat menginspirasi untuk bersatu. Nah, dari kita kan kemarin sudah dari melihat dari segi makanan, permainan. Nah, sekarang dari UMKM juga ada hal-hal yang mencerminkan tentang keberagaman itu. Nah, meskipun ini agak berbeda, tetapi perbedaan-perbedaan ini tentu saja harus bisa menjadikan kita untuk tetap bersatu. Nah, itu kalau kita kaitkan dalam nuansa modul Nusantara gitu. Ini lupa apa melong itu ya melong itu melong M-nya apa, E-nya apa gitu. Nah, itu sudah sangat biasa ya, kita sering menyingkat sesuatu. Indonesia mah kan Indonesia negara lautan, akronim katanya, orang Malaysia menyebutnya itu. Indonesia sulit sekali belajar bahasa Indonesia karena di Indonesia itu banyak yang disingkat-singkat gitu, sehingga disebutlah sebagai negara lautan akronim katanya begitu. Itu adalah kekhasan kita harus bangga tentang itu. Gitu ya. Apalagi kekhasan kemarin itu ya tempe. Coba tempe kemarin saya ngesut tempe itu ada puding tempe. Jadi ada campuran tempenya dicampurkan ke dalam puding. Kemudian ada beng-beng tempe. Kemudian ada rempeyek, tahu mungkin ya di daerah teman-teman juga ada rempeyek. Nah, rempeyek itu bahannya dari tempe. Kemudian dari tempe itu apa lagi? Wah, banyak sekali, ada 25 jenis. Ada 25 jenis makanan baru yang bahan dasarnya itu adalah tempe. Bahkan ini juga apa itu teh? Nah, untuk bolu hik teh naon itu teh apa? Ada telur gabus tempe, Ibu. Telur gabus, ada ini juga apa? Ini yang kayak brownies teh, brownies ya mirip brownies lah itu teh namanya. Brownies itu tempe, itu adalah akan menjadikan kekhasan dari Cimahi. Itu didukung oleh pemerintah. Nah, teman-teman sebagai mahasiswa yang sekarang dibina dalam kurikulum Kemenristek Dikti itu kan, ini didorong untuk berwirausaha ya. Nah, dengan pengenalan UMKM di modul Nusantara ini diharapkan ini pandangan kalian, pengetahuan kalian terhadap usaha-usaha itu diharapkan akan menjadi pemantik ya, menjadi pemantik biar menjadi pelaku-pelaku kewirausahaan dalam bidang ekonomi. Nah, dan ini kan akan banyak ide. Mungkin dari teman-teman karena kita adalah LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan ya, bisa banyak muncul ide-ide kreatif dari teman-teman semua dalam segi pendidikan, dikaitkan dengan hal-hal yang memang itu sangat kontekstual dan diperlukan oleh masyarakat kita saat ini. Abad 21 dengan kompetensi yang diperlukannya berpikir kritis, berpikir kreatif, kemudian kolaboratif dan komunikatif. Nah, itu akan memunculkan sebuah inovasi-inovasi yang kalau kita terapkan keempat hal itu akan bisa menjadikan sebuah solusi dari permasalahan-permasalahan bangsa. Arahnya kan ke sana ya. Arah dari pendidikan ini diharapkan oleh pemerintah itu agar pendidikan ini bukan hanya berbasis proses, tetapi juga
hasil kayaknya saya terlempar ya San barusan ya. Mana kata saya tidak ada ini pakai tethering HP, ada yang telepon ke HP jadi mati internetnya. Sekarang udah nyambung lagi. Gitu. Ya, teman-teman. Ya, ada lagi yang mau berbagi pengalaman, berbagi ide barangkali. Mana ini pada ditutup semuanya. Kemana anak? Ada berapa orang? 15. San daftar hadir ya. Ini untuk itu daftar hadir. Apa Johor kan ya? Pakai Johor ya San ya? Oke. Oke, Kang Teteh, sepertinya Bu Ika terlempar lagi ya. Nah, udah ada. Udah lagi. Ini kalau ada Nah, ini pindah-pindah lagi ke WiFi ini pakai tethering karena tadi ujian tidak stabil keluar masuk terus pada saat ujian. Saya balikan lagi ke itu aja ke WiFi. Iya, ke WiFi ini kegangguan sinyal. Itu ya, teman-teman tuh sudah mulai mendekati jam 5 ya. Oke. Kang Ardi ini adalah melanjutkan tadi. Talenta Kang Ardi itu adalah seorang pemain band, penyanyi. Nyanyi Sunda juga tuh. Nanti kan akan ada itu. Akan ada pentas budaya tuh Kang Ardi. Nanti Kang Ardi yang akan merancang meskipun secara virtual. Insya Allah konsepnya itu meskipun tidak 100% menarik, tapi ya ada sesuatu hal yang baru. Mana Kang Ardinya San? Ada? Kang Ardi? Ada, Ibu. Ada? Oh, lagi apa? Ayo dibuka kameranya. Ini pada saat kita bertemu secara virtual, kemudian kameranya tidak dibuka, itu keberkahannya kurang itu, Kang Ardi. Karena tidak ada dulu, ini ya, tidak ada. Aduh, lagi ke air dulu ya. Oke, nah begitu ya teman-teman. Ini pengenalan UMKM ini diharapkan bisa menjadi pemicu ya, dari hal yang teman-teman lihat
rasakan gitu. Nah, bagaimana menghubungkannya dengan modul Nusantara yang diharapkan itu akan menjadikan sebuah kesadaran ya, sebuah kesadaran akan persatuan dan kesatuan gitu. Ini modul Nusantara itu kan perbincangan yang diharapkan mampu berkolaborasi dan mampu menghasilkan sebuah ide-ide baru yang akan menciptakan kebersamaan gitu. Nah, sehingga kemasannya itu tidak harus secara formal, tetapi juga harusnya secara informal ya, informal, karena kegiatan-kegiatan informal itu akan sangat bermakna ya. Itu harapannya ke sana. Itu mungkin ya, Kang Teteh. Dan mungkin tambahan, Bunda? Ya, silakan. Ya, betapa sangat luar biasa ya teman-teman, program dari modul Nusantara ini mengenali beberapa identitas yang menjadi ciri khas, dan kita bisa mengambil hal-hal yang sangat luar biasa ya. Dari pengenalan modul Nusantara di mana penitik beratannya menjadi kekeragaman budaya, itu kan bisa melihat bahwa ada potensi kebudayaan yang bisa kita angkat walaupun menjadi ciri khas karena keperbedaan itu sendiri. Ada potensi keistimewaan dan keunikan tersendiri tiap daerah. Ada potensi keagamaan juga yang bisa menjadi hal-hal yang menjadi identitas yang sangat luar biasa. Ditambah pertemuan kali ini kita membahas UMKM, itu kan menjadi potensi ekonomi di mana daerah dan tiap daerah itu mempunyai sebuah ciri khas yang berbeda satu sama lain dan dapat melahirkan potensi ekonomi sebetulnya teman-teman yang bisa kita force dan kita bisa kembangkan ketika kita jeli menjadi sebuah komoditas bisnis yang sangat luar biasa menggiurkan sebagai color alternatif teman-teman. Jadi nantinya memang pemerintah menggiring semua mahasiswa melalui program-program dan kurikulum-kurikulum yang ada, tidak hanya menyajikan dan mempersiapkan mahasiswa itu bergerak di bidang keilmuannya, tetapi juga bergerak di bidang minat dan bakatnya, dan juga bergerak di bidang untuk memberikan atau menciptakan atau menyediakan sebuah karir alternatif di bidang-bidang keilmuannya, yaitu dengan cara perbedaan itu sendiri kita tonjolkan dan lalu kita sulap perbedaan itu menjadi sebuah nilai-nilai dan potensi-potensi, entah itu potensi akademik, entah itu potensi sosial dan budaya, entah itu potensi politik, dan itu dan bahkan menjadi sebuah potensi ekonomi seperti itu mungkin ya teman-teman. Semoga bisa menginspirasi teman-teman ya, dan menciptakan karir-karir alternatif selain karir-karir di bidang keilmuan yang sekarang teman-teman sedang jalani di kampusnya. Luar biasa ya modul Nusantara ini ya. Begitu mungkin Bunda. Lebih luar biasa lagi kalau bisa luring. Kalau teman-teman tahun depan bisa luring, wah ini mau diajak kemana tuh Kang yang unik di itu apa nanti kemarin teh yang sampe yang sampe itu Cirende. Cirende ya, belum itulah ya, belum masaknya, belum saatnya. Baik teman-teman, demikian saya sudah mengirim tugas ya di Spada, silakan diisi. Besok kita akan bertemu pukul 13 bersama Kang Wawan. Kang Wawan itu penyuluh BNN dan sebagai pembawa acara di Harmony TV di Cimahi ya, Harmony TV. Kocak memang orangnya ya. Mudah-mudahan itu bisa menginspirasi teman-teman juga pada saat besok beliau akan menyampaikan tentang penyuluhan anti narkotika. Begini, berbicara tentang anti narkotika, IKIP Siliwangi tahun berapa tuh ya, Kang Adi mungkin masih ingat, itu ada deklarasi ya, deklarasi yang ada di kampus sebelum pandemi itu. Nah, itu saya baru mengenal, bukan mengenal narkotikanya, bukan. Oh,
ternyata ketika paparan dari BNN nasional waktu itu yang datang ke IKIP, nah ternyata itu narkotika ini memang sangat berbahaya ya, dan sekian juta orang itu terkena ya. Karena saya bukan di lingkungan remaja yang senang itu, jadi saya sama sekali tidak mengenal. Tapi bukan untuk memperkenalkan ke teman-teman sehingga menjadi tahu, bukan. Itu bahayanya itu, wah itu sudah bahaya laten ya. Kita tahu ya tokoh-tokoh terkenal itu banyak ditangkap dan penangkapan itu adalah sebagai contoh betapa tersembunyinya itu dan kita tidak tahu. Nah, ini sebagai pencegahan. Ya, sebagai pencegahan, nah maka itu harus diberantas karena selain dari yang pernah saya sebut masalah ras ya, masalah suku, masalah agama, Indonesia itu ingin dihancurkan negara kita ini yaitu melalui remajanya dengan penggunaan dengan penggunaan narkotika itu. Nah, itu ya. Mudah-mudahan besok Kang Luli itu bisa menjelaskan secara lebih detail lagi ya tentang BNN, dan itu sudah ada kurikulum yang masuk ke sana, itu dipelopori oleh Koperasi Wilayah 4 Universitas apa lupa lagi dari Tangerang ya. Nanti masuk Spada dan masuk ke dalam salah satu bagian dari MBKM. Nah, sekarang kita sudah mengenalkan itu ya. Karena memang ini sedang gencar sekali ya, BNN merekrut para penyuluh untuk menangani memberantas terhadap narkotika. Karena kalau yang tidak mengenal sama sekali, itu akan mudah sekali terjebaknya, begitu katanya ya, tentang narkotika ini. Dan akan sangat berbahaya, karena nanti kalau sudah kena itu, pemulihan dari saraf-saraf otaknya itu akan lumayan lama, dan itu katanya itu akan bersifat paten. Gitu. Makanya dijaga sejak dini gitu ya. Gitu ya. Sampai jumpa besok pukul 13 dengan aktif berdiskusi ya. Kepenasaran teman-teman terhadap narkotika bukan berarti nanti teman-teman malah ingin coba-coba. Jangan atuh ya. Aduh, tapi tidak ya. Kang Isan juga dulu ikut deklarasi yang di aula kita, mungkin Kang Ardi juga masih menjadi mahasiswa S1 mungkin dulu ya, Kang Ardi ikut tidak, atau di masa BEM Kang Ardi mungkin pada saat itu masih ingat tidak? 2000 berapa itu, 2017 atau 18 ya? Masih 2019 awal. 19 awal ya mungkin. Nah, begitu ya. Kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan berkah, menjadikan sesuatu hal yang berkesan bagi teman-teman semua. Ya. Kegiatan ini dan kegiatan besok. Besok adalah pertemuan terakhir dari kebinekaan ke-14. Ternyata kita sudah di ujung. Ya, terima kasih Kang Ardi, Kang Isan, teman-teman semua juga. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Hari Minggunya untuk Modu Nusantara akan terganggu lagi sekali besok, dan mungkin nanti akan ada pertemuan yang secara intensif untuk menyiapkan pentas budaya. Disosialisasikan lagi ya, Ryan ya, tentang rencana dari kelompok ini pada saat pentas budaya nanti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya. Daftar hadirnya San ya. Sudah dikirim di grup, Ibu.